Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa TVRI Sulawesi Selatan. Senang sekali malam hari ini kita bersama-sama di Para EKT seperti biasa di setiap awal pekan akan hadir dengan perbincangan. Kali ini spesial tamu saya yang sering menjadi bagian hangat diperbincangkan ketika misalnya paspor Anda terlambat atau ada tumpukan di kantor imigrasi atau ada orang asing masuk di negara kita. Itulah tugas-tugas keimigrasian, dan tamu-tamu saya malam hari ini memang spesial dari kantor imigrasi. Dua tamu saya langsung undang yang menjadi pintu penting untuk masuk dan keluar dari negara Indonesia. Saya perkenalkan tamu saya pertama adalah Pak K.A. Halim, SOS. Ini kasih status keimigrasian kantor imigrasi kelas 1 Makassar. Selamat malam Pak Halim. Selamat malam. Sebutan saya cocok Pak ya? Cocok. Kelasnya cocok Pak. Kelas 1. Masih kelas 1 Pak Halim kelas ya? 1, belum naik. Belum naik. Ada Pak Haikal, adalah kepala kantor imigrasi kelas 2 Parepare. Selamat malam Pak. Selamat malam Pak. Terima kasih Pak hadir jauh dari Parepare. Siap. Macet Pak ya? Insya Allah tidak macet. Insya Allah tidak macet. Antara Pak kelas 1 kelas 2 yang mana senior nih kalau begitu Pak? Saya lebih senior Pak. Oh gitu ya. Iya. Kalau kelas 2 begitu ya. Iya, siap. Berbicara imigrasi, saya tertarik. Kita awali perbincangan ini dengan kasus jemaah haji kita yang tertahan di Filipina. Ya. Ini dari seratusan ada 75 bahkan 80% dari Sulawesi Selatan. Ada jamaah-jamaah calon haji. Nah, sekarang mereka udah balik ke rumah, tapi yang tertahan masih ada pertanyaannya nih. Kalau hal-hal seperti ini, problem keimigrasian apa yang sebenarnya bermasalah ketika ini kan orang biasanya mengkaitkan, wah itu kan perjalanan haji biasa, kok tidak ada hal-hal lain. Nah, di kacamata imigrasi ada problem nggak di situ sebenarnya? Pak Halim dulu deh. Ya. Siap. Selamat malam pemirsa. Pertama-tama saya kenalkan, saya K.A. Halim dari kantor imigrasi kelas 1 Makassar sebagai kasih status keimigrasian. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari pembawa acara tadi, saya akan menjelaskan bahwa imigrasi itu image dari masyarakat selalu berhubungan hanya dengan paspor. Wah, iya. Padahal imigrasi itu juga melayani asingnya. Itu yang harus pemirsa tahu pertama. Melayani asing maksudnya apa? Melayani asing maksudnya di sini untuk orang asing yang tinggal di Indonesia memperpanjang izinnya, dia harus ke kantor imigrasi ada native speaker yang jadi pengajar di sini, itu berhubungan dengan imigrasi. Dengan imigrasi. Siap. Ya. Ada pramu wisata, ada chef, ya, dan lain sebagainya. Itu tidak terlepas dari keimigrasian. Masalah izin tinggalnya. Kalau mereka itu mau diam berlama di sini, 1 tahun atau lebih, dia harus punya KITAS. Oh, KITAS, kartu izin tinggal. Kartu izin tinggal terbatas. 1 tahun dan bisa diperpanjang setiap setahun sekali sampai 5 kali. Kemudian mereka juga bisa memegang kitab. Itu yang berlaku kartu izin tinggal tetap. Itu yang berlaku 5 tahun untuk bisa tinggal di Indonesia. Itu pelayanan asingnya. Kembali ke pertanyaan Bapak pembawa acara tadi itu, ya, sehubungan dengan kasus yang terjadi yang sedang hangat kita ikutin di mass media, ya, bahasa kita itu mereka adalah korban dari tour and travel antar negara. Mereka berkeinginan haji itu cepat. Mereka tidak melihat konsekuensi daripada apa yang mereka lakukan. Bahwa menggunakan paspor asing, konsekuensinya di dalam undang-undang kewarganegaraan berarti dia bisa kehilangan kewarganegaraan. Tapi masyarakat tidak tahu itu. Nah, dalam hal ini pemirsa yang terhormat, bahwa konsekuensi hukum itu harus kita ketahui, hati-hati dalam melaksanakan haji, ikutilah prosedur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Itu. Ya, ada Kemenak dalam hal ini sebagai koordinatornya. Jangan kita mencari jalan pintas. Begitu kita mencari jalan pintas yang terjadi sekarang. Itu sebenarnya pekerjaan daripada oknum. Nah, pekerjaan oknum ini jangan kita menjadi korban, ya. Kebenaran
80% lebih itu masyarakat kita di Sulawesi Selatan. Gitu, Pada kasus ini misalnya, ini kan pikiran kita nih, saya membayangkan mata batin yang berangkat ini kan udah mau nak haji, ditawarin udah Pak lewat Filipina aja. Oke, akhirnya dia ke Filipina, mungkin lewat visa jalan-jalan sampai di Filipina ditawarin prosedur dan harus menggunakan paspor Filipina karena kuota negara Filipina. Begitu dia menggunakan paspor Filipina, itu bisa secara otomatis kehilangan keluarga negaraan. Apa konsekuensinya kalau seorang kehilangan keluarga negaraan itu Pak Halim, ketika misalnya sebenarnya kasus ya, kita harus melihat case ya. Case yang terjadi sekarang ini sebenarnya mereka ini bukan untuk memindahkan kewarganegaraan karena susahnya mendapatkan untuk berhaji ke Saudi Arabia. Mereka itu mencari jalan pintas karena ketidaktahuan. Makanya pada kesempatan ini sekali lagi kita sampaikan, jangan kita mengambil jalan pintas yang membawa konsekuensi hukum. Tapi kebijakan pemerintah sangat-sangat bijak bahwa mereka ini adalah korban. Bukan mereka ini akan memindahkan kewarganegaraan menjadi warga negara Filipina. Bukan mereka tidak bisa bahasa Filipina. Mereka tidak bisa bahasa Tagalog. Tapi artinya walaupun ketidaktahuan lah, kemudian tergoda rayuan lah, tapi ada konsekuensi. Misalnya suatu waktu nanti kalau kita memegang paspor negara lain, berarti otomatis paspor kenegaraan kita bisa hangus dong ya, secara undang-undang gitu loh Pak. Kalau di dalam undang-undang nomor 12 2006 warga negaraan begitu konsekuensinya. Karena kita tidak menganut azas dui kewarganegaraan. Itu. Jadi kasus Menteri Archandra lah misalnya gitu ya, yang jadi polemik gitu ya. Iya, menjadi polemik. Polemik juga karena memegang dua kewarganegaraan, akhirnya dimasalahkan ya. Nah, ini pun bisa terjadi lah kalau misalnya perjalanan ibadah haji ternyata dari negara lain yang otomatis menggunakan paspor untuk sampai ke Saudi Arabia, kita bisa kehilangan kewarganegaraan dong ya. Iya, konsekuensi hukumnya begitu. Jadi makanya masyarakat, khususnya masyarakat Sulawesi Selatan berhati-hati. Kalau pemerintah itu tidak bijak, kalau bahasa kita begitu, bisa yang disebutkan oleh pembawa acara tadi begitu. Apa sih problemnya kalau kehilangan kewarganegaraan? Apa yang tidak bisa dilakukan? Kalau mereka kehilangan kewarganegaraan, berarti mereka asing. Kalau dia masuk Indonesia kembali, dia harus mempunyai izin tinggal keimigrasian. Kayak bukan tuan rumah di negeri sendiri lah. Iya, betul. Umpamanya, kita umpamakan aja lah, dari mereka itu betul mereka menjadi warga negara Filipina, masuk ke Indonesia dia harus punya visa untuk tinggal di Indonesia. Ya kebenaran Filipina ada yang namanya bebas visa wisata, bebas visa BPKS maksud saya. Tapi kalau dia untuk tinggal berlama di Indonesia 1 tahun harus punya kitas. Itu konsekuensinya dia mengikuti bahwa dia adalah warga negara asing yang mengikuti aturan keimigrasian Indonesia. Nah, ini problemnya kalau pegang paspor Filipina ternyata udah habis masanya juga, dia stateless dong ya. Pernah ada film itu loh Pak yang tersandra di bandara begitu karena dia tidak punya kewarganegaraan. Pak Haikal, kalau tadi Pak Halim menyatakan bahwa bukan hanya mengenai orang mau keluar negeri, tapi orang asing masuk juga. Tapi saya ingin dapat gambaran dulu nih Pak Haikal, antara kelas 1 di Parepare, kelas 2 di Parepare, kelas 1 di Makassar, apa yang membedakan pelayanan keimigrasian secara administratif perkantoran itu Pak? Ya, selamat malam bagi pemirsa. Sebenarnya dari segi pelayanan itu tidak ada perbedaan Pak, antara kelas 1 dengan kelas 2. Cuman volumenya aja, kelas 1 lebih banyak, kelas 2 ya agak dikit. Di bawahnya lah itu kasarnya. Dari segi pelayanan tidak ada perbedaan Pak. Semua sama kita layanin. Kita layanin warga negara Indonesia, kita layanin juga orang asing bagi pemohon dokumen keimigrasian. Yang berangkat ini kan rata-rata Sidrap, Wajo, daerah-daerah aja Tepar. Jangan-jangan visanya dari Pak Haikal yang ngeluarin. Gimana Pak intensitas pengurusan keimigrasian di kelas 2 Kota Parepare? Iya, mereka pada umumnya ingin berumroh sebenarnya Pak, ingin berumroh
permohonan ini, jadi dari Sopeng, dari Wajo, dari Baru, Kabupaten Baru, mereka niatnya pengen ibadah. Ya, tapi saya menghimbau lah dengan kejadian di Filipina ini, paspor ini, agar pemegang paspor Indonesia khususnya berhati-hati lah. Kita nggak apa-apa, pemerintah sudah menunggu begitu dikasih tenggang waktu, tapi kita janganlah ini jadi pembelajaran semua bahwa kita harus hati-hati memilih travel, karena banyak juga kan masyarakat di Sulawesi Selatan umumnya di kabupaten masing awam Pak masalah ini. Saya rasa itu. Oke, terkait dengan Pak Halim tadi, artinya gini loh Pak, cerita sukses orang berhaji lewat Filipina kan dari mulut ke mulut, sehingga menggoda yang lain. Wah, ternyata tidak ada apa-apanya kok, kita udah bisa bebas kembali. Ini pas kejadian meledak dan akhirnya jadi problem G2 antar internasional. Tapi misalnya kalaupun tidak meledak dan menjadi tangkapan person by person, konsekuensi hukum apakah yang berangkat menerima paspor Filipina atau yang memperjalankan yang akan berpotensi berhadapan dengan hukum Pak Eka karena pelanggaran undang-undang keimigrasian atau kewarganegaraan tadi? Iya, kita kantor imigrasi umumnya mensosialisasikan lah terhadap masyarakat bahwa apabila sudah dapat paspor itu kalau ada yang diiming-imingin lagi untuk berangkat ke Filipina, kita hati-hati aja lah. Saya menghimbau pada masyarakat Sulawesi khususnya, apabila paspor sudah dimiliki, ya kita menjadi bahan pelajaran lah dengan kasus ini. Saya mohon di kemudian hari jangan sampai terjadi lagi. Jangan kehilangan kewarganegaraan ya, begitu. Tadi yang menarik ini loh, kita sekarang bergeraknya mobilitasnya sangat tinggi. Pertumbuhan ekonomi kita mendorong bahwa perjalanan ke luar negeri itu intensitasnya semakin tinggi. Studi, wisata, kunjungan kerja dan lain sebagainya. Kalau kita boleh dapat gambaran pare-pare bagaimana sih intensitas aktivitas orang mengurus keimigrasian Pak? Persentasenya berapa besar tingginya Pak? Kita rata-rata di kantor imigrasi Pare-Pare sehari itu kita melayani masyarakat kurang lebih 90 orang sampai 100 Pak. 90 sampai 100. 90 sampai 100. Itu rata-rata ngurus apa Pak? Rata-rata ngurus apa aja itu? Itu rata-rata ngurus paspor. Ngurus paspor. Bahkan itu kadang-kadang 90 Pak. Enggak begitu banyak. Dan intensitas masyarakatnya kebanyakan mereka ingin berumroh. Wisata religius lah. Mereka ingin sekali wisata religius Pak, dibandingin dia pergi ke Singapura atau pergi ke negara-negara Eropa umumnya. Seperti yang tadi Bapak bilang itu wisata religius tujuan mereka. Itu tinggi Pak ya? Tinggi. Oke, di balik misalnya tingginya minat, tentu persoalan pelayanan ini Pak. Karena bagaimanapun 90 per hari dengan intensitas pemeriksaan berkas, pemfotoan, kemudian mensinergi data kependudukan, bagaimana memastikan bahwa itu tidak lelet lah gitu loh. Ya, kita tetap pada SOP Pak. Kita melayani masyarakat dengan SOP. Begitu masyarakat datang, kita scan, kita foto, biasalah seperti motor, kita wawancara, gitu kita bisa jadi paspor Pak dalam 3 hari penyelesaian. Nah di samping ini juga kita bekerja sama dengan Dukcapil Pak yang ada di kabupaten-kabupaten bahwa orang ini benar nggak domisili di penduduk setempat. Itu Pak yang kami lakukan. KTP elektronik kita dengan NIK tunggal, kemudian terverifikasi secara nasional, seberapa besar membantu kerja-kerja di keimigrasian itu Pak? Oh iya, makasih. Kita selama dengan KTP elektronik, itu sangat membantu sekali Pak di dalam kita memproses database imigrasi. Kita tidak menerima lagi KTP manual Pak di kantor kami. Semuanya berbasis KTP elektronik dengan
dengan data, kita masukin di sistem data kita. Nanti apabila ada masalah ataupun ada timbul di kemudian hari, kita bisa mengakses data dengan cepat. Selesai itu. Artinya apa sih pentingnya pendataan yang sangat rigid begitu ya, sehingga keimigrasian betul-betul mau memverifikasi secara valid data sertaan sebelum mengurus paspor. Ada KTP lah, biasa kartu-kartu lain yang penting. Apa sih pentingnya itu, Pak? Oh, itu sangat penting sekali, Pak. Bahwa itu nanti untuk identitas bagi si pemegang paspor itu sendiri. Kita tidak mau kecolongan atau melelet dalam bekerja apabila nanti ada pihak warga negara asing yang mempunyai KTP yang tidak terdeteksi oleh kita. Iya. Itu yang untuk kita benar-benar seleksi dari sisi